Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir. Kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kalaupun Ibtu Rudiana tidak hadir, pelaksanaan sumpah pocong tetap dilaksanakan. Tapi seharusnya ada dua objek itu. Akan tetapi, kalau salah satu tidak hadir tetap kita laksanakan. Nanti yang disumpah hanya Saka Tatal, jelas dia. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024.
Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di jembatan layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka. Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh, dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhad. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Dua jenderal bintang 1 namanya ikut terseret gegara lakukan kesalahan fatal di kasus Vina Cirebon. Kesalahan fatal tersebut membuat kasus Vina hingga kini masih belum temukan titik terang. Kesalahan fatal dua jenderal bintang 1 tersebut dibeberkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno. Dua jenderal bintang 1 di kasus Vina itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat di tahun 2016. Keduanya adalah Brigjen Adi Vivit dan Brigjen Indra Jafar yang saat itu masih berpangkat AKBP. Karirnya keduanya pun terbilang moncer setelah 8 tahun berlalu sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kesalahan para bintang di kasus Vina ini pun dibeberkan oleh ex-Wakapolri Oegroseno. Apalagi pada wawancaranya beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana mengaku mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengamankan para tersangka yang saat ini sudah jadi terpidana. Oegroseno pun mengatakan bahwa atasan Rudiana mulai dari Panit hingga Kapolres harus diperiksa. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, kata Oegroseno, dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 9 Agustus 2024. Oegroseno pun menyoroti peran besar Ibtu Rudiana yang seolah bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Apalagi Rudiana saat itu masih berpangkat Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, ungkapnya. Ibtu Rudiana, menurut Oegroseno, memiliki peran yang tidak main-main di Polres Cirebon Kota. Kesalahan para bintang ini kata dia cukup fatal, sebab saat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, keduanya tidak mengambil alih kasus Vina Cirebon. Sebab menurut Oegroseno, setiap peristiwa apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya. Apalagi jika mengakibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih.
Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan. Di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon.
Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir. Kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kalaupun Ibtu Rudiana tidak hadir, pelaksanaan sumpah pocong tetap dilaksanakan. Tapi seharusnya ada dua objek itu. Akan tetapi, kalau salah satu tidak hadir tetap kita laksanakan. Nanti yang disumpah hanya Saka Tatal, jelas dia. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati,
Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka. Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhad. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Dua jenderal bintang 1 namanya ikut terseret gegara lakukan kesalahan fatal di kasus Vina Cirebon. Kesalahan fatal tersebut membuat kasus Vina hingga kini masih belum temukan titik terang. Kesalahan fatal dua jenderal bintang 1 tersebut dibeberkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O. Egroseno. Dua jenderal bintang 1 di kasus Vina itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat di tahun 2016. Keduanya adalah Brigjen Adi Vivit dan Brigjen Indra Jafar yang saat itu masih berpangkat AKBP. Karirnya keduanya pun terbilang moncer setelah 8 tahun berlalu sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kesalahan para bintang di kasus Vina ini pun dibeberkan oleh ex-Wakapolri O. Egroseno. Apalagi pada wawancaranya beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana mengaku mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengamankan para tersangka yang saat ini sudah jadi terpidana. O. Egroseno pun mengatakan bahwa atasan Rudiana mulai dari Panit hingga Kapolres harus diperiksa.
Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, kata Oegroseno, dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 9 Agustus 2024. Oegroseno pun menyoroti peran besar Ibtu Rudiana yang seolah bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Apalagi Rudiana saat itu masih berpangkat Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, ungkapnya. Ibtu Rudiana, menurut Oegroseno, memiliki peran yang tidak main-main di Polres Cirebon Kota. Kesalahan para bintang ini kata dia cukup fatal, sebab saat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, keduanya tidak mengambil alih kasus Vina Cirebon. Sebab menurut Oegroseno, setiap peristiwa apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya. Apalagi jika mengakibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan. Di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ia mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon.
Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir. Kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal eks terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kalaupun Ibtu Rudiana tidak hadir, pelaksanaan sumpah pocong tetap dilaksanakan. Tapi seharusnya ada dua objek itu. Akan tetapi, kalau salah satu tidak hadir tetap kita laksanakan. Nanti yang disumpah hanya Saka Tatal, jelas dia. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki.
Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan saka tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka. Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhad. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki.
Dua Jenderal Bintang 1 namanya ikut terseret gegara lakukan kesalahan fatal di kasus Vina Cirebon. Kesalahan fatal tersebut membuat kasus Vina hingga kini masih belum temukan titik terang. Kesalahan fatal dua Jenderal Bintang 1 tersebut dibeberkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno. Dua Jenderal Bintang 1 di kasus Vina itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat di tahun 2016. Keduanya adalah Brigjen Adi Vivit dan Brigjen Indra Jafar yang saat itu masih berpangkat AKBP. Karirnya keduanya pun terbilang moncer setelah 8 tahun berlalu sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kesalahan para bintang di kasus Vina ini pun dibeberkan oleh ex-Wakapolri O.E. Groseno. Apalagi pada wawancaranya beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana mengaku mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengamankan para tersangka yang saat ini sudah jadi terpidana. O.E. Groseno pun mengatakan bahwa atasan Rudiana mulai dari Panit hingga Kapolres harus diperiksa. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, kata O.E. Groseno, dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 9 Agustus 2024. O.E. Groseno pun menyoroti peran besar Ibtu Rudiana yang seolah bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Apalagi Rudiana saat itu masih berpangkat Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, ungkapnya. Ibtu Rudiana, menurut O.E. Groseno, memiliki peran yang tidak main-main di Polres Cirebon Kota. Kesalahan para bintang ini kata dia cukup fatal, sebab saat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, keduanya tidak mengambil alih kasus Vina Cirebon. Sebab menurut O.E. Groseno, setiap peristiwa apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya. Apalagi jika mengakibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah,
polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ia mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir. Kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu,
Sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kalaupun Ibtu Rudiana tidak hadir, pelaksanaan sumpah pocong tetap dilaksanakan. Tapi seharusnya ada dua objek itu. Akan tetapi, kalau salah satu tidak hadir tetap kita laksanakan. Nanti yang disumpah hanya Saka Tatal, jelas dia. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka. Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhad. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi,
Narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Dua jenderal bintang 1 namanya ikut terseret gegara lakukan kesalahan fatal di kasus Vina Cirebon. Kesalahan fatal tersebut membuat kasus Vina hingga kini masih belum temukan titik terang. Kesalahan fatal dua jenderal bintang 1 tersebut dibeberkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno. Dua jenderal bintang 1 di kasus Vina itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat di tahun 2016. Keduanya adalah Brigjen Adi Vivit dan Brigjen Indra Jafar yang saat itu masih berpangkat AKBP. Karirnya keduanya pun terbilang moncer setelah 8 tahun berlalu sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kesalahan para bintang di kasus Vina ini pun dibeberkan oleh ex-Wakapolri Oegroseno. Apalagi pada wawancaranya beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana mengaku mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengamankan para tersangka yang saat ini sudah jadi terpidana. Oegroseno pun mengatakan bahwa atasan Rudiana mulai dari Panit hingga Kapolres harus diperiksa. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, kata Oegroseno, dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 9 Agustus 2024. Oegroseno pun menyoroti peran besar Ibtu Rudiana yang seolah bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Apalagi Rudiana saat itu masih berpangkat Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, ungkapnya. Ibtu Rudiana, menurut Oegroseno, memiliki peran yang tidak main-main di Polres Cirebon Kota. Kesalahan para bintang ini kata dia cukup fatal, sebab saat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, keduanya tidak mengambil alih kasus Vina Cirebon. Sebab menurut Oegroseno, setiap peristiwa apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya. Apalagi jika mengakibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di Padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana.
Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan. Di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir.
Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir. Kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prialianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kalaupun Ibtu Rudiana tidak hadir, pelaksanaan sumpah pocong tetap dilaksanakan. Tapi seharusnya ada dua objek itu. Akan tetapi, kalau salah satu tidak hadir tetap kita laksanakan. Nanti yang disumpah hanya Saka Tatal, jelas dia. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka. Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhad. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita.
Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Dua jenderal bintang 1 namanya ikut terseret gegara lakukan kesalahan fatal di kasus Vina Cirebon. Kesalahan fatal tersebut membuat kasus Vina hingga kini masih belum temukan titik terang. Kesalahan fatal dua jenderal bintang 1 tersebut dibeberkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno. Dua jenderal bintang 1 di kasus Vina itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat di tahun 2016. Keduanya adalah Brigjen Adi Vivit dan Brigjen Indra Jafar yang saat itu masih berpangkat AKBP. Karirnya keduanya pun terbilang moncer setelah 8 tahun berlalu sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kesalahan para bintang di kasus Vina ini pun dibeberkan oleh ex-Wakapolri Oegroseno. Apalagi pada wawancaranya beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana mengaku mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengamankan para tersangka yang saat ini sudah jadi terpidana. Oegroseno pun mengatakan bahwa atasan Rudiana mulai dari Panit hingga Kapolres harus diperiksa. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, kata Oegroseno, dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 9 Agustus 2024. Oegroseno pun menyoroti peran besar Ibtu Rudiana yang seolah bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Apalagi Rudiana saat itu masih berpangkat Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, ungkapnya. Ibtu Rudiana, menurut Oegroseno, memiliki peran yang tidak main-main di Polres Cirebon Kota. Kesalahan para bintang ini kata dia cukup fatal, sebab saat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, keduanya tidak mengambil alih kasus Vina Cirebon. Sebab menurut Oegroseno, setiap peristiwa apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya. Apalagi jika mengakibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana,
ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir. Kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prialianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kalaupun Ibtu Rudiana tidak hadir, pelaksanaan sumpah pocong tetap dilaksanakan. Tapi seharusnya ada dua objek itu. Akan tetapi, kalau salah satu tidak hadir tetap kita laksanakan. Nanti yang disumpah hanya Saka Tatal, jelas dia. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka.
Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh, dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhat. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Dua jenderal bintang 1 namanya ikut terseret gegara lakukan kesalahan fatal di kasus Vina Cirebon. Kesalahan fatal tersebut membuat kasus Vina hingga kini masih belum temukan titik terang. Kesalahan fatal dua jenderal bintang 1 tersebut dibeberkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno. Dua jenderal bintang 1 di kasus Vina itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat di tahun 2016. Keduanya adalah Brigjen Adi Vivit dan Brigjen Indra Jafar yang saat itu masih berpangkat AKBP. Karirnya keduanya pun terbilang moncer setelah 8 tahun berlalu sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kesalahan para bintang di kasus Vina ini pun dibeberkan oleh ex-Wakapolri O.E. Groseno. Apalagi pada wawancaranya beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana mengaku mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengamankan para tersangka yang saat ini sudah jadi terpidana. O.E. Groseno pun mengatakan bahwa atasan Rudiana mulai dari Panit hingga Kapolres harus diperiksa. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, kata O.E. Groseno, dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 9 Agustus 2024. O.E. Groseno pun menyoroti peran besar Ibtu Rudiana yang seolah bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Apalagi Rudiana saat itu masih berpangkat Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, ungkapnya. Ibtu Rudiana, menurut O.E. Groseno, memiliki peran yang tidak main-main di Polres Cirebon Kota. Kesalahan para bintang ini kata dia cukup fatal, sebab saat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, keduanya tidak mengambil alih kasus Vina Cirebon. Sebab menurut O.E. Groseno, setiap peristiwa apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya. Apalagi jika mengakibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan
kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan Sumpah Pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi Sumpah Pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari Sumpah Pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa Sumpah Pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait Sumpah Pocong yang akan dilakukan nanti siang. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan. Di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir. Kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kalaupun Ibtu Rudiana tidak hadir, pelaksanaan sumpah pocong tetap dilaksanakan. Tapi seharusnya ada dua objek itu. Akan tetapi, kalau salah satu tidak hadir tetap kita laksanakan. Nanti yang disumpah hanya Saka Tatal, jelas dia. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024.
Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di jembatan layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka. Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh, dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhad. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Dua jenderal bintang 1 namanya ikut terseret gegara lakukan kesalahan fatal di kasus Vina Cirebon. Kesalahan fatal tersebut membuat kasus Vina hingga kini masih belum temukan titik terang. Kesalahan fatal dua jenderal bintang 1 tersebut dibeberkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno. Dua jenderal bintang 1 di kasus Vina itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat di tahun 2016. Keduanya adalah Brigjen Adi Vivit dan Brigjen Indra Jafar yang saat itu masih berpangkat AKBP. Karirnya keduanya pun terbilang moncer setelah 8 tahun berlalu sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kesalahan para bintang di kasus Vina ini pun dibeberkan oleh ex-Wakapolri O.E. Groseno. Apalagi pada wawancaranya beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana mengaku mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengamankan para tersangka yang saat ini sudah jadi terpidana. O.E. Groseno pun mengatakan bahwa atasan Rudiana mulai dari Panit hingga Kapolres harus diperiksa. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, kata O.E. Groseno, dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 9 Agustus 2024. O.E. Groseno pun menyoroti peran besar Ibtu Rudiana yang seolah bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Apalagi Rudiana saat itu masih berpangkat Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, ungkapnya. Ibtu Rudiana, menurut O.E. Groseno, memiliki peran yang tidak main-main di Polres Cirebon Kota. Kesalahan para bintang ini kata dia cukup fatal, sebab saat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, keduanya tidak mengambil alih kasus Vina Cirebon. Sebab menurut O.E. Groseno, setiap peristiwa apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya. Apalagi jika mengakibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih.
Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan. Di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ia mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon.
Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir. Kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kalaupun Ibtu Rudiana tidak hadir, pelaksanaan sumpah pocong tetap dilaksanakan. Tapi seharusnya ada dua objek itu. Akan tetapi, kalau salah satu tidak hadir tetap kita laksanakan. Nanti yang disumpah hanya Saka Tatal, jelas dia. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon.
Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka. Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhad. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Dua jenderal bintang 1 namanya ikut terseret gegara lakukan kesalahan fatal di kasus Vina Cirebon. Kesalahan fatal tersebut membuat kasus Vina hingga kini masih belum temukan titik terang. Kesalahan fatal dua jenderal bintang 1 tersebut dibeberkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O. Egroseno. Dua jenderal bintang 1 di kasus Vina itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat di tahun 2016. Keduanya adalah Brigjen Adi Vivit dan Brigjen Indra Jafar yang saat itu masih berpangkat AKBP. Karirnya keduanya pun terbilang moncer setelah 8 tahun berlalu sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kesalahan para bintang di kasus Vina ini pun dibeberkan oleh ex-Wakapolri O. Egroseno. Apalagi pada wawancaranya beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana mengaku mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengamankan para tersangka yang saat ini sudah jadi terpidana. O. Egroseno pun mengatakan bahwa atasan Rudiana mulai dari Panit hingga Kapolres harus diperiksa.
Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, kata Oegroseno, dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 9 Agustus 2024. Oegroseno pun menyoroti peran besar Ibtu Rudiana yang seolah bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Apalagi Rudiana saat itu masih berpangkat Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, ungkapnya. Ibtu Rudiana, menurut Oegroseno, memiliki peran yang tidak main-main di Polres Cirebon Kota. Kesalahan para bintang ini kata dia cukup fatal, sebab saat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, keduanya tidak mengambil alih kasus Vina Cirebon. Sebab menurut Oegroseno, setiap peristiwa apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya. Apalagi jika mengakibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan. Di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ia mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon.
Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir. Kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kalaupun Ibtu Rudiana tidak hadir, pelaksanaan sumpah pocong tetap dilaksanakan. Tapi seharusnya ada dua objek itu. Akan tetapi, kalau salah satu tidak hadir tetap kita laksanakan. Nanti yang disumpah hanya Saka Tatal, jelas dia. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki.
Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan saka tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka. Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhad. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki.
Dua Jenderal Bintang 1 namanya ikut terseret gegara lakukan kesalahan fatal di kasus Vina Cirebon. Kesalahan fatal tersebut membuat kasus Vina hingga kini masih belum temukan titik terang. Kesalahan fatal dua Jenderal Bintang 1 tersebut dibeberkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno. Dua Jenderal Bintang 1 di kasus Vina itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat di tahun 2016. Keduanya adalah Brigjen Adi Vivit dan Brigjen Indra Jafar yang saat itu masih berpangkat AKBP. Karirnya keduanya pun terbilang moncer setelah 8 tahun berlalu sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kesalahan para bintang di kasus Vina ini pun dibeberkan oleh ex-Wakapolri O.E. Groseno. Apalagi pada wawancaranya beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana mengaku mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengamankan para tersangka yang saat ini sudah jadi terpidana. O.E. Groseno pun mengatakan bahwa atasan Rudiana mulai dari Panit hingga Kapolres harus diperiksa. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, kata O.E. Groseno, dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 9 Agustus 2024. O.E. Groseno pun menyoroti peran besar Ibtu Rudiana yang seolah bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Apalagi Rudiana saat itu masih berpangkat Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, ungkapnya. Ibtu Rudiana, menurut O.E. Groseno, memiliki peran yang tidak main-main di Polres Cirebon Kota. Kesalahan para bintang ini kata dia cukup fatal, sebab saat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, keduanya tidak mengambil alih kasus Vina Cirebon. Sebab menurut O.E. Groseno, setiap peristiwa apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya. Apalagi jika mengakibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah,
polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ia mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir. Kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal eks terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu,
Sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kalaupun Ibtu Rudiana tidak hadir, pelaksanaan sumpah pocong tetap dilaksanakan. Tapi seharusnya ada dua objek itu. Akan tetapi, kalau salah satu tidak hadir tetap kita laksanakan. Nanti yang disumpah hanya Saka Tatal, jelas dia. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka. Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhad. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara.
Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Dua jenderal bintang 1 namanya ikut terseret gegara lakukan kesalahan fatal di kasus Vina Cirebon. Kesalahan fatal tersebut membuat kasus Vina hingga kini masih belum temukan titik terang. Kesalahan fatal dua jenderal bintang 1 tersebut dibeberkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno. Dua jenderal bintang 1 di kasus Vina itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat di tahun 2016. Keduanya adalah Brigjen Adi Vivit dan Brigjen Indra Jafar yang saat itu masih berpangkat AKBP. Karirnya keduanya pun terbilang moncer setelah 8 tahun berlalu sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kesalahan para bintang di kasus Vina ini pun dibeberkan oleh ex-Wakapolri O.E. Groseno. Apalagi pada wawancaranya beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana mengaku mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengamankan para tersangka yang saat ini sudah jadi terpidana. O.E. Groseno pun mengatakan bahwa atasan Rudiana mulai dari Panit hingga Kapolres harus diperiksa. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, kata O.E. Groseno, dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 9 Agustus 2024. O.E. Groseno pun menyoroti peran besar Ibtu Rudiana yang seolah bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Apalagi Rudiana saat itu masih berpangkat Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, ungkapnya. Ibtu Rudiana, menurut O.E. Groseno, memiliki peran yang tidak main-main di Polres Cirebon Kota. Kesalahan para bintang ini kata dia cukup fatal, sebab saat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, keduanya tidak mengambil alih kasus Vina Cirebon. Sebab menurut O.E. Groseno, setiap peristiwa apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya. Apalagi jika mengakibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana.
Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan. Di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir.
Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir. Kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prialianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kalaupun Ibtu Rudiana tidak hadir, pelaksanaan sumpah pocong tetap dilaksanakan. Tapi seharusnya ada dua objek itu. Akan tetapi, kalau salah satu tidak hadir tetap kita laksanakan. Nanti yang disumpah hanya Saka Tatal, jelas dia. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka. Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhad. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita.
Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel. Saya enggak pernah lihat Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Dua jenderal bintang 1 namanya ikut terseret gegara lakukan kesalahan fatal di kasus Vina Cirebon. Kesalahan fatal tersebut membuat kasus Vina hingga kini masih belum temukan titik terang. Kesalahan fatal dua jenderal bintang 1 tersebut dibeberkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno. Dua jenderal bintang 1 di kasus Vina itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat di tahun 2016. Keduanya adalah Brigjen Adi Vivit dan Brigjen Indra Jafar yang saat itu masih berpangkat AKBP. Karirnya keduanya pun terbilang moncer setelah 8 tahun berlalu sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kesalahan para bintang di kasus Vina ini pun dibeberkan oleh ex-Wakapolri Oegroseno. Apalagi pada wawancaranya beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana mengaku mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengamankan para tersangka yang saat ini sudah jadi terpidana. Oegroseno pun mengatakan bahwa atasan Rudiana mulai dari Panit hingga Kapolres harus diperiksa. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, kata Oegroseno, dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 9 Agustus 2024. Oegroseno pun menyoroti peran besar Ibtu Rudiana yang seolah bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Apalagi Rudiana saat itu masih berpangkat Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, ungkapnya. Ibtu Rudiana, menurut Oegroseno, memiliki peran yang tidak main-main di Polres Cirebon Kota. Kesalahan para bintang ini kata dia cukup fatal, sebab saat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, keduanya tidak mengambil alih kasus Vina Cirebon. Sebab menurut Oegroseno, setiap peristiwa apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya. Apalagi jika mengakibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.
Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ia mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana,
ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir. Kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal eks terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prialianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kalaupun Ibtu Rudiana tidak hadir, pelaksanaan sumpah pocong tetap dilaksanakan. Tapi seharusnya ada dua objek itu. Akan tetapi, kalau salah satu tidak hadir tetap kita laksanakan. Nanti yang disumpah hanya Saka Tatal, jelas dia. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka.
Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh, dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhat. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Dua jenderal bintang 1 namanya ikut terseret gegara lakukan kesalahan fatal di kasus Vina Cirebon. Kesalahan fatal tersebut membuat kasus Vina hingga kini masih belum temukan titik terang. Kesalahan fatal dua jenderal bintang 1 tersebut dibeberkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno. Dua jenderal bintang 1 di kasus Vina itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat di tahun 2016. Keduanya adalah Brigjen Adi Vivit dan Brigjen Indra Jafar yang saat itu masih berpangkat AKBP. Karirnya keduanya pun terbilang moncer setelah 8 tahun berlalu sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kesalahan para bintang di kasus Vina ini pun dibeberkan oleh ex-Wakapolri O.E. Groseno. Apalagi pada wawancaranya beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana mengaku mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengamankan para tersangka yang saat ini sudah jadi terpidana. O.E. Groseno pun mengatakan bahwa atasan Rudiana mulai dari Panit hingga Kapolres harus diperiksa. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, kata O.E. Groseno, dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 9 Agustus 2024. O.E. Groseno pun menyoroti peran besar Ibtu Rudiana yang seolah bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Apalagi Rudiana saat itu masih berpangkat Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, ungkapnya. Ibtu Rudiana, menurut O.E. Groseno, memiliki peran yang tidak main-main di Polres Cirebon Kota. Kesalahan para bintang ini kata dia cukup fatal, sebab saat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, keduanya tidak mengambil alih kasus Vina Cirebon. Sebab menurut O.E. Groseno, setiap peristiwa apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya. Apalagi jika mengakibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan
ovan, dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan Sumpah Pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi Sumpah Pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari Sumpah Pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa Sumpah Pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait Sumpah Pocong yang akan dilakukan nanti siang. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir. Kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal eks terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kalaupun Ibtu Rudiana tidak hadir, pelaksanaan sumpah pocong tetap dilaksanakan. Tapi seharusnya ada dua objek itu. Akan tetapi, kalau salah satu tidak hadir tetap kita laksanakan. Nanti yang disumpah hanya Saka Tatal, jelas dia. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024.
Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di jembatan layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka. Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh, dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhad. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Dua jenderal bintang 1 namanya ikut terseret gegara lakukan kesalahan fatal di kasus Vina Cirebon. Kesalahan fatal tersebut membuat kasus Vina hingga kini masih belum temukan titik terang. Kesalahan fatal dua jenderal bintang 1 tersebut dibeberkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno. Dua jenderal bintang 1 di kasus Vina itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat di tahun 2016. Keduanya adalah Brigjen Adi Vivit dan Brigjen Indra Jafar yang saat itu masih berpangkat AKBP. Karirnya keduanya pun terbilang moncer setelah 8 tahun berlalu sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kesalahan para bintang di kasus Vina ini pun dibeberkan oleh ex-Wakapolri Oegroseno. Apalagi pada wawancaranya beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana mengaku mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengamankan para tersangka yang saat ini sudah jadi terpidana. Oegroseno pun mengatakan bahwa atasan Rudiana mulai dari Panit hingga Kapolres harus diperiksa. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, kata Oegroseno, dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 9 Agustus 2024. Oegroseno pun menyoroti peran besar Ibtu Rudiana yang seolah bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Apalagi Rudiana saat itu masih berpangkat Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, ungkapnya. Ibtu Rudiana, menurut Oegroseno, memiliki peran yang tidak main-main di Polres Cirebon Kota. Kesalahan para bintang ini kata dia cukup fatal, sebab saat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, keduanya tidak mengambil alih kasus Vina Cirebon. Sebab menurut Oegroseno, setiap peristiwa apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya. Apalagi jika mengakibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih.
Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon.
Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir. Kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kalaupun Ibtu Rudiana tidak hadir, pelaksanaan sumpah pocong tetap dilaksanakan. Tapi seharusnya ada dua objek itu. Akan tetapi, kalau salah satu tidak hadir tetap kita laksanakan. Nanti yang disumpah hanya Saka Tatal, jelas dia. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras Padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon.
Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka. Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhad. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Dua jenderal bintang 1 namanya ikut terseret gegara lakukan kesalahan fatal di kasus Vina Cirebon. Kesalahan fatal tersebut membuat kasus Vina hingga kini masih belum temukan titik terang. Kesalahan fatal dua jenderal bintang 1 tersebut dibeberkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno. Dua jenderal bintang 1 di kasus Vina itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat di tahun 2016. Keduanya adalah Brigjen Adi Vivit dan Brigjen Indra Jafar yang saat itu masih berpangkat AKBP. Karirnya keduanya pun terbilang moncer setelah 8 tahun berlalu sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kesalahan para bintang di kasus Vina ini pun dibeberkan oleh ex-Wakapolri O.E. Groseno. Apalagi pada wawancaranya beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana mengaku mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengamankan para tersangka yang saat ini sudah jadi terpidana. O.E. Groseno pun mengatakan bahwa atasan Rudiana mulai dari Panit hingga Kapolres harus diperiksa.
Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai kasubnit atau aibda itu, kan di atasnya ada panit, wakasat, ada kasat, wakapolres, kapolres, kata Oegroseno, dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 9 Agustus 2024. Oegroseno pun menyoroti peran besar Ibtu Rudiana yang seolah bisa mengendalikan atasannya hingga ke level kapolres. Apalagi Rudiana saat itu masih berpangkat aibtu. Bisa mengendalikan satu polres ini kan menurut saya seorang aibtu yang hebat sekali, ungkapnya. Ibtu Rudiana, menurut Oegroseno, memiliki peran yang tidak main-main di Polres Cirebon Kota. Kesalahan para bintang ini kata dia cukup fatal, sebab saat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, keduanya tidak mengambil alih kasus Vina Cirebon. Sebab menurut Oegroseno, setiap peristiwa apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya. Apalagi jika mengakibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan. Di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon.
Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir. Kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu, sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kalaupun Ibtu Rudiana tidak hadir, pelaksanaan sumpah pocong tetap dilaksanakan. Tapi seharusnya ada dua objek itu. Akan tetapi, kalau salah satu tidak hadir tetap kita laksanakan. Nanti yang disumpah hanya Saka Tatal, jelas dia. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki.
Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan saka tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka. Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhad. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki.
Dua Jenderal Bintang 1 namanya ikut terseret gegara lakukan kesalahan fatal di kasus Vina Cirebon. Kesalahan fatal tersebut membuat kasus Vina hingga kini masih belum temukan titik terang. Kesalahan fatal dua Jenderal Bintang 1 tersebut dibeberkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan O.E. Groseno. Dua Jenderal Bintang 1 di kasus Vina itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat di tahun 2016. Keduanya adalah Brigjen Adi Vivit dan Brigjen Indra Jafar yang saat itu masih berpangkat AKBP. Karirnya keduanya pun terbilang moncer setelah 8 tahun berlalu sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kesalahan para bintang di kasus Vina ini pun dibeberkan oleh ex-Wakapolri O.E. Groseno. Apalagi pada wawancaranya beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana mengaku mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengamankan para tersangka yang saat ini sudah jadi terpidana. O.E. Groseno pun mengatakan bahwa atasan Rudiana mulai dari Panit hingga Kapolres harus diperiksa. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, kata O.E. Groseno, dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 9 Agustus 2024. O.E. Groseno pun menyoroti peran besar Ibtu Rudiana yang seolah bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Apalagi Rudiana saat itu masih berpangkat Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, ungkapnya. Ibtu Rudiana, menurut O.E. Groseno, memiliki peran yang tidak main-main di Polres Cirebon Kota. Kesalahan para bintang ini kata dia cukup fatal, sebab saat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, keduanya tidak mengambil alih kasus Vina Cirebon. Sebab menurut O.E. Groseno, setiap peristiwa apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya. Apalagi jika mengakibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan. Di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah,
polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ia mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar sumber Cirebon. Keterangan Widyasari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstrasi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widyasari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon telah siap melakukan sumpah pocong. Saka Tatal hadir didampingi tim kuasa hukumnya, Titin Prilianti. Nantinya, Saka Tatal akan melakukan sumpah pocong dengan Ibtu Rudiana di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Suasana Padepokan Agung Amparan Jati dipenuhi warga sekitar yang penasaran dengan prosesi sumpah pocong. Di kesempatan ini, insya Allah di Padepokan Agung Amparan Jati dilaksanakan sumpah pocong Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ucap Raden Gilap Sugiono dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Ferry, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Adapun sumpah pocong yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Ibtu Rudiana dengan Saka Tatal. Tujuannya untuk mencari keadilan dan kebenaran, paparnya. Ini untuk mengakhiri polemik kasus Vina Cirebon, tambahnya. Pihak Padepokan Agung Amparan Jati pun berharap Ibtu Rudiana dapat hadir. Kami berharap Ibtu Rudiana bisa hadir. Kalau Saka Tatal sudah hadir, jelasnya. Pimpinan Padepokan Amparan Jati Raden Gilap Sugiono menyebut persiapan sumpah pocong Saka Tatal ex terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah 100%. Dia mengatakan pihaknya sudah diminta oleh kuasa hukum Saka Tatal, yakni Titin Prilianti untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait sumpah pocong. Raden Gilap mengatakan sumpah pocong memang tidak ada dalam syariat Islam. Dia menyebut sumpah pocong merupakan adat atau kearifan lokal untuk memecahkan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu mengambil jalan pintasnya dengan sumpah pocong, kata dia dikutip pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dia mengatakan sumpah pocong sudah biasa dilakukan di wilayahnya. Oleh karena itu,
Sumpah pocong ini bukanlah hal yang aneh di sana. Raden Gilap juga mengatakan sumpah pocong itu seharusnya diikuti oleh dua objek. Dalam kasus ini, kata dia, yakni Saka Tatal dan Ibtu Rudiana. Kalaupun Ibtu Rudiana tidak hadir, pelaksanaan sumpah pocong tetap dilaksanakan. Tapi seharusnya ada dua objek itu. Akan tetapi, kalau salah satu tidak hadir tetap kita laksanakan. Nanti yang disumpah hanya Saka Tatal, jelas dia. Pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas, mengatakan kliennya tetap melakukan sumpah pocong meskipun Ibtu Rudiana tidak hadir. Dia mengatakan, Saka Tatal tidak takut melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kita sudah bebas, PK ini hanya moral justice, setakut apa anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu jujur, maka Allah akan murahkan rezeki. Kalau kamu bohong, maka akan diazab untukmu, ujar Farhad Abbas, di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Proses sumpah pocong pun dimulai, para kiai memandikan Saka Tatal bak jenazah, lalu dikafani. Sementara itu, warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon, Jumat, 9 Oktober 2024. Halaman tampak sesak, mulai di jalanan depan Padepokan Amparan Jati Cirebon, hingga di teras padepokan tersebut. Sumpah pocong diketahui ini dilakukan untuk membuktikan apakah perkataan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana benar atau bohong terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sebelumnya, Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon telah siap melaksanakan sumpah pocong yang akan digelar pada Jumat, 9 Agustus 2024, siang ini. Sumpah pocong ini akan melibatkan Ibtu Rudiana dan Saka Tatal, dua sosok yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka. Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhad. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi,
Narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Verio Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Dua jenderal bintang 1 namanya ikut terseret gegara lakukan kesalahan fatal di kasus Vina Cirebon. Kesalahan fatal tersebut membuat kasus Vina hingga kini masih belum temukan titik terang. Kesalahan fatal dua jenderal bintang 1 tersebut dibeberkan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno. Dua jenderal bintang 1 di kasus Vina itu merupakan mantan Kapolres Cirebon Kota yang menjabat di tahun 2016. Keduanya adalah Brigjen Adi Vivit dan Brigjen Indra Jafar yang saat itu masih berpangkat AKBP. Karirnya keduanya pun terbilang moncer setelah 8 tahun berlalu sudah berpangkat Brigadir Jenderal atau Bintang 1. Kesalahan para bintang di kasus Vina ini pun dibeberkan oleh ex-Wakapolri Oegroseno. Apalagi pada wawancaranya beberapa waktu lalu, Ibtu Rudiana mengaku mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengamankan para tersangka yang saat ini sudah jadi terpidana. Oegroseno pun mengatakan bahwa atasan Rudiana mulai dari Panit hingga Kapolres harus diperiksa. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, kata Oegroseno, dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 9 Agustus 2024. Oegroseno pun menyoroti peran besar Ibtu Rudiana yang seolah bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres. Apalagi Rudiana saat itu masih berpangkat Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, ungkapnya. Ibtu Rudiana, menurut Oegroseno, memiliki peran yang tidak main-main di Polres Cirebon Kota. Kesalahan para bintang ini kata dia cukup fatal, sebab saat menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, keduanya tidak mengambil alih kasus Vina Cirebon. Sebab menurut Oegroseno, setiap peristiwa apapun harus dilaporkan kepada pimpinannya. Apalagi jika mengakibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sugiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di Padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Status laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dinaikkan ke tahap penyelidikan. Terkait hal tersebut, Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Diketahui pada Kamis, 8 Agustus 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana.
Kami sebagai penasihat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana CS. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi kemudian Ruli Panggabean dan tim peradi di bawah asuhan Oto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, 7 Agustus 2024. Menurutnya meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana CS akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widyasari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widyasari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar sumber Cirebon. Keterangan